الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-34 dan 35 ini dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Kemudian jika sekiranya terjadi masalah, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin rumah tangga ini. Kata Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan ungkapan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki ini adalah qawwamun, pemimpin. Nahkoda yang mengatur, yang mengurus satu rumah tangga. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-qiwamah, kepemimpinan ada di tangannya. Dia yang bertanggung jawab atas bahtera yang dia tumpangi ini dalam menjalani kehidupannya. Di sana ada istrinya, anak-anaknya. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dialah yang bertanggung jawab untuk keluarganya, dari makanan, minumannya, tempat tinggalnya, pendidikannya, akhlaknya, taujih, arahan-arahannya, perlindungannya. Dialah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketika seorang kepala rumah tangga melakukan perjalanan, maka sesegera mungkin dia kembali ke rumahnya, ke keluarganya, usai dia melakukan hajatan-hajatannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Kalau salah seorang di antara kalian sudah dia menunaikan hajatannya dalam safar, mungkin untuk dagang, mungkin untuk ziarah, mungkin untuk urusan-urusan atau tugas-tugas kenegaraan atau apapun, falyu'ajjil ila ahlihi, sesegera mungkin dia kembali ke keluarganya. Keluarganya senantiasa menunggunya dan dia sebagai penanggung jawab keluarga, yang mengayominya, yang membimbingnya. Baik. Kalau dia sudah menunaikan hajatan-hajatannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kewenangan ini? Karena memang laki-laki diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala,
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, mengutamakan sebagian kaum atas sebagian yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga karena apa yang diinfakkan oleh para suami terhadap istri-istri mereka. Ihsan dari para suami untuk istri-istri mereka, mulai dari maharnya dan ma'isyahnya, kehidupannya, itu adalah tanggung jawab sang suami. Ini secara keumuman sesuai dengan kudrah yang Allah berikan kepada masing-masingnya. Karena boleh jadi dalam satu rumah tangga justru perempuan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang lebih banyak, dan boleh jadi justru istrinya yang memberikan kepada suaminya. Tapi kita berbicara tentang keumuman. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bahwa yang namanya nafkah adalah tanggung jawab sang suami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpindah dari tanggung jawab suami, maka istri juga demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun." Perempuan-perempuan yang salihat dari kalangan para istri, orang-orang yang istiqamah di atas kebaikan, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, taat kepada suami-suaminya, menjaga diri kehormatannya dan menjaga kehormatan suaminya. Baik. Tentunya dia tidak mengumbar kekurangan dan kesalahan-kesalahan sang suami, menjelek-jelekkannya di hadapan orang lain. Semestinya saling menutupi kekurangan dan tidak menjelek-jelekkan sang suami. Ya, tentunya yang namanya suami ada saja kekurangan-kekurangan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang istri yang bagus. Istri yang baik adalah istri-istri yang salihat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat terhadap suaminya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Hafizat menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Ketika mungkin sang suami tidak ada, bepergian, tentunya semuanya adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wallati takhafuna nusyuzahunna, itu adalah perempuan atau istri-istri yang baik, yang saling menolong, saling membantu bersama dengan suaminya, keluarganya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya tidak semua keluarga dalam kondisi seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'." Akan tetapi ketika istri-istri itu membangkang, tidak mau diatur, tidak mau dinasehati, tidak taat lagi kepada suaminya, ada pembangkangan, ada sikap ego pada dirinya, mungkin lebih hebat, mungkin lebih memiliki menurut dia, dan yang lainnya, perasaan-perasaan yang menjadikan dia tidak lagi mau taat kepada sang suami.
Maka Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna, akan tetapi jika perempuan-perempuan itu kalian khawatir ketidaktaatannya, maka yang pertama adalah fa'idhuhunna, nasihati dengan nasihat yang baik, nasihat yang lembut, kalimah-kalimah thayyibah, kata-kata yang bijak. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Ini kalau ada sedikit permasalahan dalam rumah tangga, barakallahu fikum, dinasihati, diingatkan. Baik. Kemudian kalau nasihat tidak mempan, maka langkah kedua wahjuruhunna bil madaji'. Tinggalkan mereka. Barakallahu fikum. Tinggalkan mereka di tempat tidur, jangan diajak bertidur bersama. Jangan dekati dia. Masya Allah. Ini langkah-langkah. Langkah pertama nasihat, kemudian kedua tinggalkan dia di tempat tidur. Yang ketiga, kalau juga yang kedua tidak mempan, fadribuhunna atau wadribuhunna dalam ayat ini. Pukul dia dengan pukulan, tentunya bukan pukulan yang untuk mencelakakan, tapi pukulan untuk mendidik. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, jangan salah seorang di antara kalian memukul istrinya sama seperti memukul budak-budaknya, sampai dia terluka, sampai dia barakallahu fikum sengsara dengan pukulan-pukulan itu, kemudian di sore harinya dia menggaulinya. Maka tidak pantas. Pukulan yang ghairu mubarrih namanya. Bukan untuk mengadab, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendidik. Masya Allah. Wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Kalau mereka sudah mau taat. Baik. Kalau mereka sudah mau mendengar, maka jangan kalian mencari-cari alasan lagi untuk menjauhkan dia dan memisahkan dia. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Maha besar. Jangan kalian wahai para suami merasa bahwa Anda sebagai pemimpin boleh berlaku semena-mena terhadap sang istri, boleh menzaliminya. La. Tetap masing-masingnya memiliki hak dan kewajiban. Maka Allah SWT mengatakan innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau Anda merasa tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dari Anda. Baik. Allah yang menguasai kalian, menguasai istri kalian dan menguasai kalian. La haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala menguasai kalian jika sekiranya kalian wahai para suami melakukan kezaliman terhadap istri-istri kalian. Jangan istri salah kemudian dianggap salah terus dan tidak akan pernah bisa mau tobat. La. Dinasihati. Tahapan-tahapan ini harapannya bahwa sang istri mau kembali hidup bersama dengan suami, menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, harmonis. Allah mengingatkan, innallaha kana 'aliyan kabira. Di awal Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan sang suami, tapi di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kedudukan Anda bukanlah kesempatan untuk Anda untuk berlaku semena-mena, untuk berlaku zalim. Kalau memang ada kesempatan bagi dia untuk kembali mau merubah diri, kenapa tidak? Sang suami harus menerima kembali sang istri untuk hidup bersama. Allah mengingatkan setelah tahapan-tahapan ini juga belum mempan, sudah dinasihati baik-baik, tidak mau.
sudah ditinggalkan di tempat tidurnya juga tidak mempan, sudah dipukul juga tidak mempan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mesti ada orang ketiga yang mengusahakan kebaikan rumah tangga ini. Barakallahu fikum. Ini juga menunjukkan bahwa tidak semua masalah rumah tangga harus disebar-tebarkan keluar dan diketahui oleh orang lain. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi urusan-urusan yang sebenarnya bisa ditangani, kalau sudah terlanjur keluar, sudah terlanjur terdengar oleh orang, barakallahu fikum, kita sudah baik-baikan di rumah, cerita itu masih beredar, berputar kemana-mana tentang ketidakharmonisan ini. Padahal dalam rumah tangga sudah baik-baik. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak semestinya disebar-tebarkan berita-berita ini, cerita-cerita ini, kecuali mungkin untuk orang-orang tertentu yang kita harapkan nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya. Barakallahu fikum. Bukan untuk dijadikan konten, barakallahu fikum, untuk disebar-tebarkan melalui media sosial, apalagi di zaman sekarang ini, subhanallah. Baik, begitu cepatnya berita itu tersebar, maka jangan, barakallahu fikum, permasalahan-permasalahan rumah tangga biarlah kita yang menyelesaikan dengan keluarga kita. Baik. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Tidak mempan juga, maka tahapan keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Harus ada orang ketiga, ada hakim. Baik, ada yang mengusahakan, mengupayakan kebaikan di masing-masingnya. Tujuannya untuk menyatukan rumah tangga ini kembali, mengharmoniskan kembali, bukan untuk membela keluarganya masing-masing. Pihak suami membela sang suami, pihak istri membela sang istri, ya mana bisa ketemu. Barakallahu fikum. Baik. Tapi rumah tangga ini, keluarga ini masing-masing menginginkan kebaikan. Baik. Rumah tangga yang bermasalah ini, subhanallah, kalau kekhawatiran perpisahan itu sudah muncul, maka mestinya ada orang ketiga dari kalangan keluarga untuk mengusahakan kebaikannya. Hakim yang adil, barakallahu fikum, yang paham tentang kebaikan, bukan justru membela-bela. Baik, kesalahan memang ada kesalahan dan tidak mungkin ditumpukan kesalahan itu semuanya kepada satu pihak. Baik, karena kesalahan muncul dari satu pihak itu karena mungkin kesalahan yang ada di pihak yang lain. Mungkin karena salah menyikapinya maka muncul masalah berikutnya. Hakim yang adil dari kedua belah pihak, untuk mengecek, mencari tahu apa akar permasalahan sesungguhnya. Boleh jadi akar permasalahannya cuma gampang, sepele, cuma dibesar-besarkan. La haula illa billah. Dicari tahu apa sih permasalahan sesungguhnya, apa masalahnya. Dan kedua belah pihak ini, hakim dari keluarga laki-laki, hakim dari keluarga perempuan, semua menginginkan islah, semua menginginkan kebaikan, semua pengen agar supaya keluarga ini rukun kembali. Maka dua hakim pun akan berbicara, barakallahu fikum, bagaimana yang terbaik, mengajak rembuk pihaknya masing-masing. La haula illa billah. Semoga suami dan istri diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali rukun dalam rumah tangga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau memang keduanya menginginkan kebaikan,
insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk semuanya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terjadi, apa yang disembunyikan, apa yang diinginkan oleh mereka. Khabir, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri-diri kalian, dalam jiwa-jiwa kalian. Main tahapan-tahapan yang Allah Subhanahu wa taala arahkan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum, seandainya terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Baik. Sebelum keluar cerita ini kemana-mana, barakallahu fikum, diusahakan, diupayakan untuk diselesaikan. Baik. Mestinya ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh kedua belah pihak agar supaya tidak terjadi perceraian. Barakallahu fikum. Dan yang namanya juga manusia, tidak akan ada yang sempurna. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, untuk para suami, jangan ada seorang suami membenci sangat sang istri hanya karena satu akhlak, ada satu sifat yang kurang baik dari sang istrinya. Boleh jadi di sana ada sifat-sifat yang lain yang lebih bagus, yang lebih unggul, yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu. La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Baik. Kalau mungkin ada satu dari sifatnya yang kurang menyenangkan, boleh jadi, dan jangan lupakan sifat-sifat yang lainnya yang unggul, yang merupakan sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang baik. Wallahul musta'an. Tentunya tetap menasehati, mengingatkan ketika sifat-sifat buruk itu muncul, barakallahu fikum, dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Baik. Karena terkadang sifat itu butuh proses juga untuk diperbaiki. Tidak instan begitu saja langsung berubah drastis. Illa man sya Allah, kecuali orang-orang yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala perubahan itu. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.